Oke, baik. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pita Zevanya Romatua dengan NIM 280260781. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional di era digital. Ini merupakan based learning, project based learning yang sebelumnya sudah didiskusikan dan dikerjakan dengan kelompok saya dengan di grup 7. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat luas bagi berbagai bidang kehidupan. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan di Indonesia, di mana pola interaksi, proses belajar, dan sumber informasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di dalam situasi ini, penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin penting. Namun, upaya tersebut tidak hanya bertumpu pada figur-figur publik saja seperti influencer, melainkan harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam pendidikan agar nilai-nilainya dapat dipahami dan diamalkan oleh generasi muda. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional di era digital. Yang kedua, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan digital. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di era digital. Berikutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini dikerjakan dan didiskusikan adalah yang pertama untuk masyarakat dan komunitas, lalu yang kedua untuk para mahasiswa. Berikutnya ada hasil temuan proyek. Dalam pelaksanaan proyek implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional di era digital, kelompok kami menggunakan pendekatan secara kualitatif melalui kegiatan diskusi dan wawancara dengan narasumber mahasiswa dan pengajar. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial itu masih sangat relevan di era digital, baik di lingkungan kampus maupun di media sosial. Meskipun memang penerapannya sering tidak disadari secara langsung. Di sisi lain, derasnya arus informasi global memunculkan sejumlah tantangan, antara lain adanya sikap individualis, intoleransi, perbedaan pandangan yang tajam, serta dampak negatif media sosial yang berpotensi untuk melemahkan karakter serta rasa tanggung jawab generasi muda. Dari hasil wawancara dengan narasumber mahasiswa menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi. Hal itu dengan membangun kerjasama, komunikasi terbuka, dan menjaga integritas. Sementara itu, narasumber pengajar menekankan inovasi metode ajar seperti cultural responsive teaching untuk menanamkan toleransi yang terbukti di mana itu lebih disukai oleh siswa. Berdasarkan temuan tersebut, integrasi nilai-nilai Pancasila di era digital perlu dilakukan secara kreatif dan relevan dengan kehidupan anak muda, misalnya melalui konten media sosial, kegiatan kampus, dan program komunitas, dengan dukungan teladan nyata dari figur publik maupun lingkungan terdekat. Dan pendekatan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif bagi para generasi muda untuk terus mempertahankan jati diri bangsa. Lalu di berikutnya ada solusi apa saja yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dengan cara yang kreatif dan relevan di era digital. Lalu yang pertama ada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital dapat dilakukan melalui pembuatan konten secara positif di sosial media, penggunaan bahasa yang santun, serta mendorong diskusi yang membangun. Kedua, ada inovasi metode pembelajaran seperti penggunaan teknologi interaktif dan pendekatan cultural responsive teaching. Hal itu akan membuat penyampaian dinilai lebih menarik bagi para generasi muda. Selanjutnya ada penguatan karakter dan etika di era digital. Itu sangat penting dilakukan agar para generasi muda mampu menyaring informasi, menghindari ujaran kebencian, dan tetap memegang prinsip toleransi serta gotong royong. Yang keempat, ada kolaborasi lintas sektor di antara pemerintah, pendidik, komunitas, content creator, hingga sektor swasta, yang di mana sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Lalu yang terakhir, ada pendekatan nyata yang bisa dilakukan melalui keteladanan langsung dari figur publik maupun lingkungan sekitar, pasti akan membuat pesan dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami dan diikuti.
Berikutnya ada refleksi pribadi. Melalui seluruh proses dalam proyek ini, saya semakin yakin bahwa nilai-nilai Pancasila, terkhusus kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong itu merupakan hal-hal dan pondasi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang jauh lebih baik. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan di kehidupan nyata saja, tetapi juga perlu kita terapkan di ruang digital. Saya pun menyadari kalau setiap individu itu harus mau mempraktikannya, baik di dunia nyata maupun di online. Maka tantangan seperti perpecahan, intoleransi, dan sikap individualis itu bisa berkurang dan masyarakat kita bisa semakin kuat dan solid untuk kedepannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada sistem pendidikan nasional di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, selamat sore.